Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Seperti biasa, masih dalam pemberitaan perkembangan bentrokan antara PWILS dengan FPI yang saat itu FPI sedang menjaga pengajian dari pengajiannya Habib Rizik Syihab di Pemalang, Jawa Tengah beberapa waktu silam. Dalam suatu perkembangannya kita tahu banyak awak media yang kemudian melakukan cuplikan-cuplikan terhadap ceramah dari Habib Rizik pada saat sudah selesai bentrokan, sudah tidak ada lagi bentrokan tersebut karena sudah diamankan oleh pihak berwajib. Kemudian Habib Rizik dengan santai memberikan ceramah hampir kurang lebih 1 jaman. Di sana beliau dalam ceramahnya menyampaikan bahwa kalau memang ormas PWILS menghargai terhadap sebuah perbedaan pendapat di dalam keberagaman, maka tidak usah kemudian menolak terhadap kehadiran sosok dari oknum Habib, terutama kehadiran dirinya kan ditolak, tidak disenangi hadir dalam pengajian tersebut, terutama di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Habib Rizik berceramah dengan penuh lantang, seraya juga menenangkan para jemaah yang sedang berdiri banyak di sana karena suasananya sedang panas, habis terjadi bentrokan di luar. Tetapi di sana Habib Rizik mengatakan bahwa sehabis ceramah dimanapun beliau berceramah, tidak ada masyarakat, tidak ada jemaah yang habis mendengarkan ceramah Habib Rizik itu terjadi bentrokan. Oleh sebab itu tidak benar kalau dikatakan ceramah Habib Rizik Syihab itu provokasi, adu domba, karena tidak ada bukti yang menunjukkan habis dari ceramah, mendengarkan ceramah di pengajian Habib Rizik itu jamaahnya saling jontos-jontosan satu sama lain. Itu tidak ada, dikatakan itu adalah fitnah itu sendiri. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak ceramah dari Habib Rizik Syihab yang saat itu luar biasa. Beliau menenangkan jemaah tetapi dengan nada yang menggelegar, seraya kemudian membangkitkan semangat para jemaah. Kalau terjadi hal-hal seperti itu jangan pernah takut, artinya harus bereaksi untuk membela diri dan melawan siapapun yang menyerang dari kalangan barisan pengajian Habib Rizik Syihab. Nah, untuk itu mari kita simak ceramahnya dalam video berikut ini. Kita mau ngaji, mau baca selawat, mau istighfar, mau dengar ceramah, betul? Betul? Nah, saya mau tanya lagi, mau perang apa mau ngaji? Mau perang apa mau ngaji? Tapi kok ada yang menyerang ya? Kurang ajar saudara. Dulu tahun 48, saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI, betul? Betul? Dan tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tapi ingat, kita mengaji bukan berperang. Betul? Betul? Tapi kalau diganggu, dia mau berlawan? Dia mau berlawan? Oh, lawan saudara. Waduh, galak banget. Tapi masing-masing lihat kiri kanan ya, jangan ada yang jadi provokator. Setuju? Setuju? Jangan mau kita diprovokasi, betul? Sekarang saya mau tanya nih, di atas mimbar kita lihat ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada habaib, duduk akrab, saling berpelukan, damai, indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya umat Islam pertaruhkan yang ada di Pemalang, kalau lihat habaib sama ulama akur, senang tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Dukung tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Begitu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keluarga Nabi, dan cinta kedamaian. Betul? Betul? Dari dulu ahlus sunnah nggak pernah cari
musuh, betul? Betul. Musuh jangan dicari. Tapi kalau musuh datang sendiri, saudara, lain lagi ceritanya tuh. Saudara, ikan jambal buah terong, lu jual gua borong. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada semua umat Islam yang ada di sini, yuk kita ikhlaskan niat, luruskan niat kita bahwa kita hadir sekarang ini buat ngaji. Tadi kita sudah dengar bacaan Quran, betul? Kita sudah dengar baca selawatan, betul? Indah tidak? Bagus tidak? Nah, sekarang kita tadi juga barusan ada ceramah yang membangkitkan semangat persatuan kita. Bagus tidak? Bagus tidak? Karena itu kalau ada niat-niat yang gak baik, yuk masuk ikut ngaji sama kita di sini. Ikut ngaji, baikin niat, jangan jadi pengganggu, saudara. Betul? Nah, karena itu saudara, sebelum saya kemari tadi, saya didatangi oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Pak Dandimnya baik, Pak Kapolresnya juga baik, yaitu Pak Arif dan Pak Eko. Alhamdulillah. Mereka melaporkan Habib, situasi kondisinya seperti ini, begini. Nah, saya sampaikan kepada beliau, gak usah khawatir Pak. Umat di sana mau ngaji, umat datang mau ngaji, gak ada yang mau bikin ribut, betul? Betul? Asal jangan diganggu. Kalau nggak diganggu, enggak umat nggak ribut kok, betul? Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saya keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau selawatan, mereka bukan mau perang, betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah tunduk selangkah pun. Saya pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka sekarang ada di pelataran masjid. Nah, saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya. Tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, nggak boleh dibiarkan. Tangkap, jebloskan mereka. Kita berikan waktu kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dalam waktu 1x24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa pedang. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam, betul? Tahu-tahu diserang dengan pedang. Ini baru terjadi, saudara. 5 orang terluka ada di masjid sana, sedang dijaga, saudara, oleh umat Islam. Karena itu saya minta Pak Dandim kejar pelakunya, tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tidak bekerja 1x24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar mereka semua. Karena umat Islam cinta damai tidak, cinta tenang tidak. Kita datang kemarin mau perang atau mau ngaji, tapi kalau diganggu diam atau lawan. Kurang ngajar, saudara. Ada 5 orang jamaah mau ikut ngaji, ada di belakang, foto mereka diserang oleh beberapa orang pakai pedang, saudara, pakai senjata tajam, terluka. Saya ada ini, saudara, rekaman. Masih ada, mereka sedang diobati, ditangani oleh tim medis, tim kesehatan, saudara. Alhamdulillah lukanya masih bisa diatasi. Nah, ini polisi nggak boleh diam, betul? Dandim juga nggak boleh diam, betul? Saudara, dulu tahun 48, tahun 65 yang membunuh habaib, membunuh kiai, membakar pondok pesantren, membantai dari para santri, mereka adalah PKI. Kalau PKI sampai hidup lagi, saudara, mereka jelas akan balas dendam terhadap umat Islam. Maka itu saya ajak semua, para habaib, para kiai, para guru, bersatu. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah-pecah, betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bela kiai? Siap bela ulama?
Ibu, Bu, Ibu. Nah, bisa duduk, Bu. Ayo duduk yang tenang, duduk yang tenang. Semua duduk. Nah, ini saya ceramah udah berlanjut nih. Udah berlanjut. Tadi Bapak Dandim dan Bapak Kapolres menyampaikan dengan santun, sopan, bijak, arif. Dia katakan, Habib, bisa kalau nggak Habib nggak usah datang deh. Jadi yang lain lagi yang ceramah nggak usah Habib, supaya kondisinya tenang. Kira-kira saya mau tanya, umat setuju nggak? Setuju nggak? Tapi pada andinnya minta, setuju nggak? Kapolres yang minta, setuju nggak? Setuju nggak? Nah, akhirnya saya jawab, terima kasih Pak Dandim, Anda sudah memberikan informasi yang sangat berharga tentang situasi dan kondisi di Kota Rukang. Tapi Pak Dandim nggak usah khawatir, saya menjamin jamaah yang datang baik dari Petarukan, dari Pemalang maupun sekitarnya, saudara, karena yang hadir sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Brebes. Kenapa kok banyak betul sih yang hadir, saudara? Ada yang dari Subang, saudara. Nah, kenapa sih kok jauh-jauh pada datang? Karena beberapa waktu yang lalu ada ancaman, betul. Jadi para pecinta nggak terima. Nah ini gara-gara ada ancaman, umat Islam jadi datang dari mana-mana. Bukan mau perang, bukan. Mereka nggak mau pengajian diganggu, betul? Betul. Takbir. Nah sekarang saya tanya dulu nih, Pak Dandim suruh saya ya sebaiknya jangan datang lah, Beb. Pak Kapolres juga begitu. Jadi saya mau tanya dulu nih yang ada di sini nih, datang jangan? Datang jangan? Bahkan udah datang. Alhamdulillah. Tapi memang akui Pak Dandimnya bagus, Pak Kapolresnya bagus, menginformasikan situasi dan kondisi. Akhirnya saya sampaikan ke beliau begini aja, Pak, kita bagi tugas. Bapak jaga keamanan di luar daripada lokasi acara. Kalau ada kelompok-kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu, Bapak tangani. Adapun umat, saya jamin umat tidak akan ribut, umat tidak akan bikin kegaduhan selama umat tidak diganggu. Betul? Saya mau tanya, siap jaga keamanan? Siap tetap damai? Siap tetap tenang? Nah, damai itu indah tidak? Tenang itu indah tidak? Indah, saudara. Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kalau kamu tanya yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih, di atas habaib banyak semua ahlus sunnah. Kemudian kiai-kiai ini juga hadir, masya Allah, semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami nggak pernah takut dengan PKI, betul? Enggak. Nah, terus ada lagi yang menarik. Tetap Pak Dandim dengan Pak Kapolres mintalah dengan santun, Habib, apa nggak bisa? Kan bisa diganti ustaz-ustaz lain. Begitu. Saya jawab, boleh jawab nggak? Boleh jawab? Tidak dijawab tadi. Mau tahu jawabannya? Betul. Saya sampaikan kepada mereka berdua secara santun begini, Pak. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustadz-ustadz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada Pak Dandim, oh ini nggak bisa, Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok habib yang lain akan dihadang.
kiai yang lain akan dihadang, ustadz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan, nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau ada jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri, itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu mau bikin ribut? Kenapa kamu mau bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Kira-kira jelas gak? Makanya waktu itu saya tanya kepada Ustadz Imran nih melalui saya punya anak saudara. Anak saya tanya, Habib datang jangan nih Pak. Saya bilang ya tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, ya saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya sudah. Betul? Oh alasannya apa? Kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Saudara, ya saya keras terhadap preman, terhadap mafia, saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi, saya keras saudara terhadap koruptor, terhadap korupsi, saya keras ya terhadap pejabat-pejabat bejat saudara. Takbir, takbir. Jadi kalian takut saya keras, jangan-jangan koruptor. Kan takut saya keras, jangan-jangan saudara, jangan-jangan bandar judi. Kalau takut saya keras saudara, jangan-jangan pemabokan, betul? Takbir. Saya saudara kalau bertemu kiai itu nggak keras. Saya sangat hormat kepada para kiai. Kiai-kiai saudara yang sepuh dimanapun saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya takut kepada kiai saudara. Saya ketemu santri-santri, saya harus santun, saya harus sopan. Jadi keras atau tidak keras tergantung situasinya, betul? Kalau ada orang baik, kita baik. Orang lembut, kita lebih lembut, betul? Tapi kepada orang-orang yang mau keras, kita bisa lebih keras, betul? Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah 5 orang luka, saudara. Biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Kita minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustadz Imran dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolres yang sudah ditangkap atau belum. Nah kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Kurang ajar. Orang mau ngaji diserang, orang mau ngaji dibabat dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah. Kurang ajar. Pengecut, kalau kau berani keluar, tunjukkan di mana kau berada. Saya keluar masuk ke Malang ini bukan baru sekarang, saudara. Saya sudah puluhan tahun, 40 tahun saya berdakwah, saudara. Keluar masuk kampung, naik gunung, turun ke lembah, saudara. Masuk ke desa-desa, saudara. Saya enggak pernah bikin ribut. 40 tahun saya berdakwah di mana-mana, enggak ada. Habis dakwah, panitia berkelahi, enggak ada. Habis dakwah, saudara, maaf pukul-pukulan, enggak ada. Fitnah itu semua, saudara. Oh, mereka melapor ke aparat, Habib Rizik ini keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar, betul? Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Nah, aku harus suruh percaya kalian, saudara. Jadi kalau ini tidak diurus, saudara, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri, ormas-ormas preman, ormas apapun namanya, yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan, walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal, saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai, setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Saya akan ingatkan kepada seluruh laskar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing.
kiai, betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka, setuju? Takbir. Dipikir ini saudara dihancam gitu, Habib Rizik nggak datang. Udah keramanya segitu aja dah. Udah terus. Tahun depan lagi, tahun depan. Sekarang harus lanjut. Capek. Bukan baru ceramah udah gas 7. Giginya udah gigi 7, ya sudah. Biasanya kan orang ceramah awal pelan-pelan dulu, betul? Pelan-pelan, jangan langsung gigi 7, betul? Nah, kenapa saya gigi 7? Karena saya tadi dari depan ada 5 jamaah saudara yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, niat dari rumah mau ngaji, saudara ditebas dengan pedang di depan. Nah yang lepas itu ubat. Saat ini dikejar sama laskar saudara lain, habis lepas lari, bencong. Betul. Kurang ajar saudara. Jadi supaya masyarakat di sini tahu ya, di sekitar kita ada PKI yang ingin membubarkan pengajian, yang ingin ngadu domba Habib dan Kiai, yang ingin merusak kesatuan dan kesatuan umat. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap hajar kejar siapapun yang mengganggu ulama? Siap? Takbir. Sudah. Kalau ada ormas atau tokoh yang saling berbeda pendapat, saudara, nggak usah saling ancam, nggak usah ribut, jangan. Kan Allah udah ajarkan dalam Al-Quran, saudara. Baca surat An-Nahl ayat 125, saudara. Di sana Allah ajarkan Nabi bagaimana cara menghadapi orang kafir ahlul kitab. Bagaimana caranya? Allah ajarkan Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hei Muhammad, ajak mereka itu ke jalan Tuhanmu. Artinya ajak mereka masuk Islam. Tapi dengan cara apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Atau dengan kata lain, Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak itu ahlul kitab, ajak itu orang-orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam, tapi dengan apa? Berhikmah, dengan akhlak yang baik. Indah tidak? Indah tidak? Nggak sampai di situ. Kata Allah, wal mau'izatil hasan. Ajak mereka, kasih nasihat-nasihat yang bagus. Ini sama orang kafir. Nabi diajarkan Allah bagaimana ngadepin orang kafir. Caranya dakwahkan mereka bil hikmah dan mau'izatil hasanah. Yang ketiga kata Allah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat. Jadil, mujadalah, sudah al-jidal. Wajadilhum, ajak mereka berdebat. Ajak mereka diskusi. Ajak orang-orang ahlu kitab kafir tersebut untuk berdialog. Tapi ingat, kata Allah, billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Masya Allah. Allah nggak mengatakan billati hiya hasan, tapi Allah mengatakan billati hiya ahsan. Jadi Allah nggak mengatakan ajak mereka dialog dengan cara yang baik. Enggak, Allah katakan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah, indah tidak Islam? Saya mau tanya, jawab yang keempat, indah tidak Islam? Bagus tidak Islam? Sekarang saya mau tanya, itu kepada orang kafir saja kita nggak cocok pandangan, saudara, kita mesti hadapi secara baik-baik, dialog dengan baik, saudara. Bukan main kejar, main hajar, bukan main serang dengan pedang, bukan, saudara. Ajak dialog, betul? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau sama orang kafir saja kita harus ajak dialog, lalu kalau sesama muslim bagaimana? Lalu kalau sesama muslim bagaimana? Kalau sama orang kafir aja kita mesti dialog dengan cara yang terbaik, apalagi sesama muslim.
Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda sikap, walaupun kita berbeda ormas, walaupun kita berbeda pakar, walaupun kita berbeda golongan, saudara, walaupun kita berbeda mazhab, sesama muslim dialog dengan cara yang lebih baik lagi, saudara. Betul? Betul? Ini ajaran Islam. Oh, kita tidak suka dengan ajaran Wahabi. Saudara, jangan pakai otot. Jangan main nyerang, main bakar. Enggak. Ajak Wahabinya dialog, saudara. Kau mengatakan peringatan Maulid haram. Apa kau punya dalil? Saya mengatakan peringatan Maulid itu boleh. Ini saya punya dalil. Ajak dialog. Orang-orang yang pakai otot, main serang, main kejam, main hentam, saudara, itu nggak punya ilmu. Bodoh. Hadapi itu Wahabi dengan dialog, ilmu, dan adab, saudara. Begitu juga terhadap Syiah, saudara. Kita jangan pakai kekerasan dan bakar, dan tusuk, dan bunuh, saudara. Nggak boleh. Oh, kita nggak cocok dengan Syiah. Kita harus sunnah wal jamaah. Ajak dia. Syiah, sini. Kenapa kamu melaknat Abu Bakar Siddiq? Kenapa kamu melaknat Umar bin Khattab? Kenapa kamu melaknat Utsman ibn Affan? Kenapa kamu melaknat Sayyidatuna Aisyah? Kenapa? Apa dalilmu? Silakan, aku mau dengar. Kami Ahlus Sunnah cinta kepada semua sahabat, apalagi kepada Sayyidatuna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Saya tanya, cinta sahabat tidak? Jawab yang keempat, cinta sahabat tidak? Kita sampaikan kepada Syiah, kami cinta sahabat, ini dalilnya. Kami cinta Abu Bakar Siddiq, ini dalilnya. Kami cinta Umar ibn Khattab, ini dalilnya. Hadapi mereka dengan dalil, dengan hujah, bukan dengan parang, bukan dengan hewan, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Betul? Begitu saya mau tanya, Ahlus Sunnah indah tidak? Ahlus Sunnah indah tidak? Islam ini bagus tidak? Siapa Tuhan kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Sallu alaihi. Ahlus Sunnah begitu, saudara. Oh, saya nggak cocok dengan Habib Rizik. Karena Habib Rizik keras. Ayo kita dialog. Anda katakan keras, kerasnya di mana? Apa itu yang keras? Ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Oh, dia katakan Habib Rizik kerasnya begini. Oh, begitu alasannya. Nah, nanti orang-orang yang mengundang saya, panitia juga menjawab. Enggak, Habib Rizik itu begini karena ini, begini karena ini. Dialog. Jangan memaksakan kehendak dengan pedang, dengan rewang, seolah-olah kayak dia jagoan, saudara. Ini yang model begini kalau ketangkep ada mewek, manis, saudara. Jangan. Kau berdosa, kau tumpahkan darah saudaramu. Orang mengaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, kau tebas dengan pedang. Kau lukai mereka, kau bunuh mereka. Dosa besar. Hati-hati, saudara. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min. Maka itu saya tanya sekali lagi nih, semua siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Habib Kiai bersatu, enak tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Sudah. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Sedangkan habaib itu dzurriyyatun Nabi, saudara. Jadi ulamanya pewaris Nabi, habaibnya dzurriyyah Nabi. Ini kedudukannya sama-sama tinggi, bukan buat diadu-adu, bukan. Kedudukan ulama mulia, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah kalangan ulama, saudara. Enggak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah nyatakan, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa, apa kata Allah? Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu.
dan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama, derajat sekian derajat Allah tinggikan, saudara. Jadi Allah memuliakan ulama, Allah meninggikan derajat ulama. Nah sekarang saudara, kalau Allah saja yang maha agung, maha suci, maha besar, maha kuasa memuliakan ulama, saudara, meninggikan derajat ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, wajib untuk meninggikan derajat mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, Allah meninggikan derajat ulama, berarti kita umat Islam wajib gak meninggikan derajat ulama? Allah memuliakan ulama, berarti kita wajib tidak memuliakan ulama? Allah menghormati ulama, berarti wajib tidak kita menghormati ulama? Takbir! Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan. Ulama kita, kiai kita yang ngajar di majelis-majelis taklim, yang buka pondok-pondok pesantren, saudara, yang ada di kota sampai ke kampung, saudara, mereka selama berjuang ikhlas di jalan Allah, mereka adalah pewaris Nabi. Nah maka itu saya tanya sekali lagi, saudara, siap menghormati ulama? Siap memuliakan ulama? Siap dekat dengan ulama? Takbir! Bahkan Allah kasih tahu, Nabi kasih tahu, saudara, dalam hadis, ulama itu sumber ilmu. Kalau ulama nggak ada, kemana kita mau cari ilmu? Saudara, Nabi katakan, saudara, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minan nas intisa'an. Allah nggak cabut itu ilmu dari tengah umat manusia dengan dicabut begitu saja, enggak. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaqbidul ilma, mencabut itu ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulamanya. Jadi kalau ulama wafat, ada bagian ilmu yang kita belum sempat terima, yang kita belum sempat belajar, yang kita belum sempat, saudara, mewarisi dari sang ulama, itu ilmu ikut dengan ulama, saudara. Ulama sumber ilmu, makanya mumpung di sekitar kita masih banyak ulama, banyak kiai, belajar, merapat, ambil ilmunya, ambil berkahnya, jangan pernah tinggalkan ulama. Betul? Siap merapat kepada ulama, siap belajar kepada ulama, siap memuliakan ulama. Takbir! Makanya saya kalau ketemu kiai ulama, saya nggak berani pun mengajar, saudara. Semua kiai-kiai, saudara, di mana saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saudara, saya minta didoain. Nah, kiai tolong doakan saya, saudara. Karena saya tahu ulama-ulama tadi yang ikhlas, saudara, doa mereka mustajab, doa mereka makbul. Kiai tolong doakan saya, kiai tolong jangan lupa lakukan saya ke doa dan munajat, jangan kalau akan saya di dalam doa dan munajatnya. Alhamdulillah. Jadi maka itu sekali lagi jangan kurang ajar kepada ulama. Nah sekarang soal zuriyah, saudara. Habaib adalah zuriyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, bahwa betul, saudara, bahwa Habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah, sabit, saudara, bisuhra wal istifadah, kalau mereka adalah zuriyah Nabi. Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah, saudara. Nah kalau sudah itbaknya nggak diakui oleh orang-orang yang baru lahir kemarin, yang ilmunya nggak jelas, saudara. Saudara, kenapa kita harus tinggalkan pendapat dari Ibn Hajar Al-Haytami? Bahkan Syekh Ali Jum'ah, saudara, di Mesir, ketika ditanya bagaimana ini Ba'alwi, keturunannya jelas apa enggak, apa beliau katakan? Bahwa inna dzurriyyata Ba'alwi ini, saudara, nasabuhum thabitun bil ijma'. Nasab mereka, saudara, ditetapkan dengan ijma', bukan lagi suhrah wal istifadah, tapi lebih dari itu ijma' ulama. Dan Ahlus Sunnah sepakat bahwa sumber hukum Islam khususnya dalam mazhab Syafi'i, saudara, di samping Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma' dan qiyas. Betul? Betul? Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak apa-apa, itu urusan dia, nggak boleh kita paksa untuk percaya. Betul? Betul? Nah kalau ada yang percaya habaib itu turunan Nabi, yang nggak boleh dilarang juga. Betul? Betul?
habaibnya dihina, kiai yang bela habaib dihina juga. Kiai yang cinta habaib dihina juga. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, udah gitu 2 hari yang lalu di Kota Malang, Jawa Timur, saudara, ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib, tukang mabok. Saya berteman bertahun-tahun sama dia. Pokoknya tiap ketemu dia mabok. Kemudian sampai ketemu udah tua masih mabok. Jadi Habib yang begini ini banyak. Akhirnya gara-gara dia punya teman Habib yang mabok, dari muda sampai tua dia ngambil kesimpulan bahwa semua habaib bukan mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya enggak begitu dong saudara. Saudara, Habib itu manusia, betul? Bukan malaikat, betul? Dan tidak maksum, betul? Mereka sama dengan kita semua, sama. Saudara, kalau dari kecil dididik baik, Habibnya sampai gede, ya baik jadinya, betul? Kalau dari kecil nggak dididik dengan baik, pemabokan, sampai dewasanya yang pemabokan, betul? Betul? Nah, tapi kalau ada oknum-oknum Habib yang rusak, yang pemabokan, jangan dihukum semua Habib mabok, semua Habib rusak. Nggak betul logika semacam itu. Saya mau tanya, kalau ada orang Jakarta, orang Betawi mencuri, apa boleh kita bilang semua orang Betawi pencuri? Ayo jawab Bang Mbak, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, saya mau tanya lagi, saudara, kalau ada orang Pemalang, satu orang Pemalang suka judi, nah tahu-tahu kita nilai orang Pemalang semuanya penjudi, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ada orang Pemalang yang judi, itu oknumnya yang rusak, oknumnya yang salah, bukan orang Pemalang, betul? Orang Pemalang yang baik banyak, betul? Saya mau tanya, orang Pemalang yang baik banyak tidak? Banyak tidak? Yang soleh banyak tidak? Kiai banyak tidak? Nyai banyak tidak? Santri banyak tidak? Takbir! Orang Pemalang yang baik banyak, saudara. Jangan gara-gara 1-2 orang Pemalang jelek, semua orang Pemalang dianggap jelek. Itu kacau namanya, betul? Betul? Nah jadi, saudara, musisi ini seenaknya ngomong, saya ketemu Habib masih muda mabok, sampai tua tetap mabok. Nah saya mau jawab sekarang, boleh? Boleh jawab? Kapan? Besok aja deh. Ada luka 5 mau bawa ke rumah sakit. Sekarang terus yang luka gimana? Tutup aja loh, obatin dulu, betul? Apalagi lihat di belakang sana ada saudara-saudara kita yang sedang mengobati. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap tetes darah yang dikucurkan akan menjadi saksi di hari kiamat untuk menghapus segala dosanya dan mendapatkan syafaat Nabi untuk masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Saya ditanya, Habib itu bagaimana? Kalau tadi dibilang teman Habib dari muda dia mabok, sampai tua dia tetap mabok. Nah, semua tenang, duduk nggak ada apa-apa. Itu semua jamaah kita. Alhamdulillah. Nah, duduk itu semua jamaah kita, Nggak usah khawatir, saudara. Alhamdulillah. Ini orang sini, mana tuh? Enggak, PKI gak berani masuk kemari, betul? Kalau masuk udah kiut juga nyalinya, betul? Udah tenang aja, lanjut ngaji. Barusan saya jawab jangan. Jadi si musisi ini saudara, ahlan wasahlan, silakan. Nah, selamat datang kepada Bapak Bupati. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya bertanya, Pak Bupati datang senang tidak? Takbir. Apakah Polres juga datang? Takbir. Pak Dandim juga datang? Takbir. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Pak Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap
untuk menjaga ketenangan, siap menjaga kedamaian, siap untuk tetap ngaji. Saya mau tanya, kita datang kemarin mau perang apa mau ngaji? Mau perang apa mau selawat? Mau perang apa mau zikir? Betul? Takbir. Silakan duduk Pak. Sama-sama silakan. Coba beri tempat buat tadi nanti duduk di paling depan. Silakan. Duduk. Ayo semua tenang, semua tenang. Saudara, ini udah malam. Saudara, saya lanjutkan. Jawab jangan? Jawab. Jadi jawabnya saudara, kalau ada mengatakan saya punya teman Habib semuda mabok, sampai tua mabok, nah saya jawab, lah ente bertemannya sama Habib yang mabok, emang Habib yang nggak mabok nggak ada, betul? Berteman sama Habib yang soleh, berteman sama Habib yang baik, betul? Ini Ustadz Usman saudara, ini Ustadz Usman saudara-saudara kita, guru kita di sini. Dari muda beliau bergaul dengan Habib-Habib yang baik. Sampai hari ini temannya tetap baik karena bergaulnya dengan Habib yang baik. Kan Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Betul? Kalau kita berkawan dengan orang jahat, kita akan jadi jahat. Betul? Maka itu siap cari teman yang baik. Siap cari teman yang baik. Takbir. Jadi jangan punya teman Habib pemabok, sampai tua tetap mabok. Lalu teman dengan pemabok, jangan-jangan lu mabok juga. Nah, kira-kira jelas dah? Paham? Ya sudah panjang lebar bicara di sini. Akhirnya saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang ada di sini. Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap menjaga kedamaian? Siap bela agama? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah karena itu saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan sekali lagi. Dulu tahun 48 PKI membantai santri, membunuh ulama, membakar pesantren. Kemudian terulang di tahun 65. Lagi-lagi mereka membantai santri, membunuh ulama, bahkan membunuh para jenderal TNI, saudara, dan mereka bakar pondok pesantren. Saya tanya, jahat tidak? Jahat tidak? Mau terulang? Mau terulang? Nah, karena itu saudara, kita harus waspadai. Kalau di sekitar kita ada orang kelompok-kelompok saudara yang suka ngadu domba ulama, yang suka mecah belah umat, waspada. Karena PKI terus bergerak di sekitar kita untuk memecah belah Habib dengan Habib, Ustadz dengan Ustadz, Kiai dengan Kiai, Kiai dengan Habib, semua mau diadu domba. Begitu saya tanya semua, mau diadu domba tidak? Ya. Mau dipecah belah tidak? Ya. Siap jaga keutuhan negara Indonesia? Takbir! Sallu ala Nabi. Karena itu saudara, saya mau ajak semua. Dulu Habib Soleh Al-Hamid dari Tanggul saudara, Keramat Tanggul, itu di tahun 65 ketemu dengan Kiai yang menyusun sholawat badar. Dibaca oleh Habib Soleh. Habib Soleh bilang, ini sholawat sangat bagus untuk membentengi umat dari kegaduhan PKI di tahun 65. Akhirnya Habib Soleh mengamanatkan kepada kiai-kiai, habaib-habaib di pondok-pondok pesantren saudara, di mimbar-mimbar, di mana tempat baca sholawat badar. Insya Allah kita akan menang lawan PKI. Ternyata alhamdulillah di mana-mana umat baca. Tahun 65 kita dimenangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi tahun 65 TNI bersatu dengan ulama, bersatu dengan umat Islam, bersatu dengan ormas-ormas Islam melawan PKI, dan Allah memberikan kemenangan saudara. Nah saya lihat saat ini gerakan-gerakan PKI memang namanya bukan PKI, bukan. Hanya modusnya sama, caranya sama. Jadi maki ulama, jadi maki habaib, adu domba kiai, saudara. Caranya sama. Dulu di
tahun 65 PKI kalau melihat Habib dan Kiai apa mereka bilang? Ini kadrun, kadal gurun, saudara. Tanya ulama-ulama kita sudah tua yang mengalami sudah. Itu kata-kata kadrun bukan baru kemarin. Itu istilah yang dipakai PKI di tahun 65. Makanya saya punya guru sekaligus orang tua dan sahabat, Ketua Umum PBNU beberapa waktu yang lalu, yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Oh, beliau kiai luar biasa, saudara. Cintanya kepada Allah dan Rasul, cintanya kepada habaib, cintanya kepada umat luar biasa. Sebelum beliau meninggal dunia, saudara, saya dipanggil. Habib, datang, saya mau ketemu. Ada pesan-pesan yang saya mau sampaikan. Nah, begitu ketemu apa Kiai? Tolong Habib, tolong jaga umat. Ini saya sekarang ini penasehat presiden. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Saya penasehat presiden. Saya nggak boleh lagi untuk bicara di media. Nggak boleh. Saya penasehat presiden. Kalau ada masalah, saya langsung bicara dengan presiden. Tapi Habib, di istana, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada ormas-ormas, lembaga-lembaga yang bela PKI datang minta presiden untuk minta maaf kepada PKI. Tolong Habib, ini dijaga. Jangan sampai presiden minta maaf kepada